Halo, oke kali ini kita akan membahas terkait tutorial Cisco Nexus 9000 Traditional VXLAN. Jadi basicnya VXLAN itu kan untuk digunakan connectivity layer 2 di data center menggunakan overlay-nya itu di layer 3. Jadi kita membawa koneksi layer 2 MAC address itu di encap atau dimasukkan ke dalam layer 3 connection ya. Jadi secara gampang physical topologi seperti ini ya. Oke, kita memiliki dua koneksi spine, dua spine, lalu di bawahnya itu ada koneksi leaf. Nah, lalu di bawah koneksi leaf ini ada uh, beberapa server ya, ada 4 server. Server 1 itu menggunakan koneksi VPC yang terkonek ke dua leaf, leaf 1 dan leaf 2. Lalu leaf 3 ini terkoneksi ke server 2 dan server 3. Lalu di leaf 4 ini terdapat koneksi L3 out menggunakan tenan. Dia koneksi ke one router. Lalu di bawahnya one router tersebut ada server 4. Lalu untuk header VXLAN sendiri kita bisa telaah di sini ada paling kanan yang kita coba lihat, ini ada FCS frame checksum. Lalu digeser ke kiri itu ada original L2 frame. Nah, L2 frame ini yang biasa kita koneksi di traditional network ya. Ini dia membawa header IP, MAC di original frame tersebut. Nah, di sini ada Nah, nanti dari sebelah kirinya itu nanti dia di-encap ke VXLAN header. Nah, di-encap ke VXLAN header, dia punya headernya sendiri. Ditambah lagi nanti ada UDP header yang membawa untuk paket VXLAN tadi. Lalu sebelah kirinya itu ada outer IP header. Nah, ini outernya tuh nanti kita digunakan untuk carry si VXLAN header tadi. Lalu yang terakhir ada outer MAC header. Oke, selanjutnya di sini ada tenant information. Kita ini di sini koneksinya ada tenant 1 dan tenant 2. Nah, tenant 1 dan tenant 2 ini kita mapping ke VLAN ID. Nah, dari VLAN ID 101 dan 102 ini masuk ke tenant 1. Lalu dari apa namanya di VLAN ID 1001 juga ini kita masukin ke tenant 1 ini untuk L3 VNI. Lalu di tenant 2-nya nanti ada VLAN 201 dan 202 serta L3 VNI-nya itu ada 1002. Nah, nanti kita mapping ke VNI ID itu. VNI itu virtual network identifier gitu ya. Ini yang buat VXLAN ya. Nah, nanti kita masukin ke multicast group, lalu kita nanti ada IP gateway-nya nanti di setiap leaf ya. Kita menggunakan Anycast gateway. Lalu selanjutnya ada step configuration-nya. Di sini ada configuration underlay-nya, itu kita harus config underlay-nya setiap interface gitu. Kita harus advertise loopback menggunakan OSPF untuk reachability overlay-nya ke BGP ya. Lalu di interface tersebut kan kita punya dua kaki ya ke arah spine-nya. Lift 1 punya dua kaki ke arah dua spine, lift 2 juga punya dua kaki ke arah spine, dan lift selanjutnya juga seperti itu. Nah, kita harus menggunakan HMP interface. Jadi nanti koneksi ini tuh harus apa namanya equal cost multipath. Jadi dia sama ya kanan kiri trafficnya. Nah, ini kita menggunakan IP unnumbered menggunakan IP loopback. Nanti kita konfigurasi. Lalu selanjutnya ada configuration multicast IP routing menggunakan PIM. Kita harus mengedefine Anycast ARP, RP address-nya dan interface tersebut masukin ke PIM itu. Lalu kita mengkonfigurasi BGP underlay-nya itu. Lalu di dalam BGP underlay itu kita harus konfigurasi L2 VPN, EVPN. Nah, ini yang membawa untuk header paket VXLAN tadi. Lalu selanjutnya kita konfigurasi overlay-nya, yaitu VXLAN tersebut. Kita harus membuat VLAN atau VNI itu, kita harus mapping VLAN ini, harus mapping ke VLAN, VLAN ini harus mapping ke VNI ini. Lalu kita konfigurasi tenannya juga, tunnel, EVPN, dan BGP untuk tenant routing. Lalu selanjutnya ada konfigurasi Anycast gateway, itu yang berfungsi untuk memasang gateway di setiap leaf ya. Lalu ada konfigurasi endpoint connectivity gitu. Nah, nanti selanjutnya kita ada informasi terkait server-server tersebut IP-nya berapa dan di mapping ke VLAN berapa. Oke, coba kita konfigurasi ya. Kali ini kita konfigurasi menggunakan declude. Oke, coba kita buka dulu. Nah, kita coba tadi lihat konfigurasi underlay-nya. Oke, nah kita buat advertise OSPF reachability tadi. Coba kita konfigurasi dari sisi leaf-nya dulu.
konfigurasi terminal, lalu masukin ke interface ETH1/1 sampai 2. Oke, ini no switch port, no shutdown, medium P2P. Ya, jadi kita nge-define interface ini tuh mediumnya menggunakan P2P, lalu nanti menggunakan IP unnumbered, menggunakan loopback 0. Nah, kita sebenarnya sudah punya IP loopback 0 itu. Nah, nanti masukin konfigurasi underlay-nya, underlay-nya. Kita nyalakan fitur OSPF, fitur BGP. Oke, sudah cukup. Nanti masukin ke interface ETH1/1. Interface ETH. Oke, interface loopback 0, IP OSPF 1. Kita define dulu. Router OSPF underlay. Kebanyakan area. Router OSPF underlay. Double L ya. Router OSPF underlay. Oke. Kita define router ID-nya dulu 10.00. Nah, router ID kita masukin pakai menggunakan loopback ya. Show run interface loopback 0. Nah, ini kan loopback 0-nya menggunakan 10.0011 ya. Nah, router ID kita menggunakan loopback 0 ini 10.0011. Oke, ini udah kita define router ID. Lalu masukin tadi loopback 0-nya, masukin ke OSPF, IP, router, OSPF, underlay. Oke, area 0. Cukup. Nah, nanti biar adjacensinya dari si lift ke spine itu naik ya. Coba kita konfigurasi tadi di sisi lift spine-nya juga. Show run interface ETH1/1 sampai 2. Nah, ini kan koneksi ke spine ya. Dua kaki itu ke spine. Coba kita config ke spine 1 juga. Oke, konfigurasi terminal. Interface ETH1/1 sampai 2. Dia ada 4 kaki. No switch port, no shutdown, medium P2P, IP unnumbered, loopback 0. Lalu nanti no shutdown. Oke. Nah, kita masukin OSPF-nya ya. Router OSPF underlay. Kenapa double L terus? Underlay. Yes. Router ID-nya menggunakan 10.001. Dia karena di loopback-nya tuh menggunakan 10.001. Ya, benar. Nah, nanti masukin ke interface loopback 0, IP router OSPF underlay area 0. Nah, coba kita show IP OSPF neighbor. Oke, kita coba lihat dia konfigurasinya. Nah, di interface juga jangan lupa dipasang ya. Oke, interface ETH 1/1 sampai 1/4. Di router OSPF underlay area 0. Nah, di sini juga ETH1/1 sampai 2. Di router OSPF underlay area 0. Oke, harusnya OSPF udah naik. Nah, oke, 1/1 sampai 1/2 udah naik ya OSPF-nya. Kayaknya ada yang belum ke ini deh.
dan belum ke reload. Bentar. Oke, coba kita lihat di spine 2. Show IP OSPF neighbor. Nah, dia belum ada ya. Oke, kita config juga interface ATA1/1 sampai 4. No switch port. IP unnumbered medium P2P. IP unnumbered loopback 0. Oke, IP router OSPF underlay fitur OSPF router OSPF underlay router ID kita juga kita pasang 10.0.0.2. Oke, interface loopback 0 IP router OSPF underlay area 0 interface ATA1/1 sampai 4 IP router OSPF underlay area 0. Nah, loopback yang lain kita juga pasang ya. Satu, dia juga punya OSPF nantinya. Di spine kita juga punya loopback 15. Oke, coba kita lihat OSPF udah naik apa belum. Show run interface ATA1/1 sampai 4. Coba kita verify statusnya masih disabled. Oke, interface ATA1/1 sampai 4. No shutdown. Show interface statusnya. Oke, sudah connected, harusnya OSPF udah naik. Show IP OSPF neighbor. Sip. Oke, ini ada false ya di bawah nih. Ini lift line harusnya belum ini. Connect ya ini. Oke, nah konfigurasi yang tadi ada yang belum lengkap ya. Interface add, interface loopback 1, IP router OSPF underlay area 0. Oke. Oke, ini udah masuk. Interface loopbacknya juga harusnya udah masuk. Back 0. Oke, underlay loopback 0 nya udah masuk. Masuk ke SPF. Sip, mantap. Oke, spine 1, spine 2 udah dikonfigurasi. Spine 1 kayaknya ada yang belum lengkap deh. Underlay-nya ya tadi ya. Interface loopback 0 udah, loopback 1 berarti belum. IP router OSPF underlay area 0. 15 juga kita harus konfigurasi. Area 0 juga. Sip. Nah, oke. Salah satu lift ini udah terkonfigurasi underlay ya. Oke, mati. Ya, oke. Show IP root OSPF. Nah, di sini udah kelihatan yang IP yang ke arah span ya, 1/1 sama 1/2. Nah, coba ini ada yang belum masuknya ini. Loopback 0. Show run interface loopback 0.
loopback 1, loopback 15. Oke, ini udah harusnya udah cukup sih. Ya, benar. Nah, lalu kita konfigurasi ke lift-lift yang lain ya. Untuk ini kita bisa replicate konfigurasinya seperti ini. Interface ETH 1/1 sampai 2. Oke, ini kita masukin aja, ntar kita kopas. Sip. Kopas di sini. Oh, kok nggak bisa dikopas? Nah, kita kopas ke lift-lift lain. Lift 2 kita konfigurasi sama lift 3. Konfigurasi terminal. Oh, lupa fitur tadi nyalainnya. Fitur OSPF. Router OSPF underlay. Oke, router ID 10.00 sekian. Nah, ini harus konfigurasi manual nih berarti. Nah, yang ini kita masukin dulu deh biar gampang. Yes. Copy. Masuk ke lift 2 dulu. Paste di sini. Oke. Fitur OSPF. Terus router OSPF underlay. Masukin router ID-nya tadi. 10.00 berapa? Yang lift 2 tuh 12. Nanti masuk ke interface-nya. Interface ETH 1/1 sampai 2. No switch port, medium P2P, IP number, loopback 0. Terus masukin router OSPF underlay area 0. Interface loopback juga ikut. Interface loopback 1 juga ikut. Masuk OSPF. Ya. Coba show IP OSPF network. Show interface ETH 1/1 sampai 2. Kayaknya masih 1 nih. Oh ya, administratif itu. Udah. Oke, interface ETH 1/1 sampai 2. Oh, shutdown. Harusnya udah. Sip. Oke, satu kaki lagi dan harusnya udah naik. Oke, aman. Lift 3 juga konfigurasinya sama. Fitur OSPF. Fitur OSPF underlay area. Router ID 10.0013. Oke, nah ini udah di define router ID-nya. Nah, masukin ke interface basicnya. Medium P2P. Switch port. Medium P2P. IP unnumbered loopback 0. No shutdown. Nyalain IP router OSPF underlay area 0. Interface loopback juga masuk. Loopback yang lain juga dimasukin. Oke, coba show IP OSPF network. Sip, mantap. Satu lift lagi kita selesaikan. Ini memang agak capek ya karena apa namanya konfigurasi underlay-nya ini kita bikin saat pertama kali, tapi nanti selanjutnya udah kita nggak config lagi ya. Fitur OSPF, router OSPF underlay, router ID 10.0014. Oke, interface ETH 1/1 sampai 2. No shutdown, no switch port, medium P2P, IP unnumbered loopback 0. IP router OSPF underlay area 0. Loopbacknya juga sama. Interface loopback 0. Masukin OSPF
loopback 1 juga masuk, masukin OSPF lagi. Oke, show IP OSPF network. Oke, saat ini berarti lift 1 sampai lift 4 sudah terkoneksi ke spine 1 dan spine 2 menggunakan OSPF underlayer. Oke, 1, 2, 3, 4. Di spine 2 juga harusnya udah sama ya. Show IP OSPF network. Sip, ini udah sama. Oke, step 1 ini sudah kita lakukan. Ini berarti sudah selesai ya, step 1. Ini sudah down. Nah, lalu kita konfigurasi multicast IP routing menggunakan PIM. Nah, PIM ini nanti kita harus mengedefine NICast RP, RP address, dan interface tersebut. Oke, coba kita konfigurasi di spine dulu. Di spine 1 kita konfigurasi fitur PIM dulu. Fitur PIM. Sorry, harusnya PIM udah masuk ke ini. PIM ini harusnya juga di coba fitur. Oke, PIM. Oke, tadi yang kita define pertama tuh apa ya? Define Unicast RP address dan interface. Nah, berarti IP PIM IP PIM Unicast RP. Nah, ini ada Unicast RP-nya kita harus define dulu 10.255.255.255. Nah, dari baru konfigurasi RP address-nya. Nah, RP address-nya nanti menggunakan IP loopback 0 di spine 10.0.0.1. Nah, di spine 2 juga nanti kita harus masukin juga. Lalu kita masukin IP PIM RP address menggunakan IP 10.255.255.255. Lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasi PIM di interface ya. Interface ETH1/1 sampai 1/4 IP PIM sparse mode. Oke, interface loopback yang lain kita juga harus masukin sparse mode-nya juga. IP PIM sparse mode. Oke, loopback 1 masuk juga, loopback 2, loopback 15 sorry. IP PIM sparse mode. Oke, show IP PIM interface brief. Oke, jadi semua interface-nya udah kita define ya, loopback 0, 1, dan 15 sampai IP interface yang lain juga kita udah config ya. Sip. Nah, nanti kita konfigurasi di spine 2 juga kayak gitu. Fitur PIM. Oke, IP PIM, IP address. Nah, IP address-nya tadi 10.255.255.255 ya. Oke, IP PIM, IP PIM, IP address sama IP PIM untuk NICast RP. NICast RP 10.255.255.255. Masukin IP loopback yang tadi 01 dan 002. Udah. Nah, kita define lagi IP PIM sparse mode di setiap interface ETH. Sampai 4 IP PIM sparse mode, interface loopback 0 IP PIM sparse mode, interface loopback 1 IP PIM sparse mode, dan interface loopback 15 IP PIM sparse mode. Oke, show IP PIM interface brief. Oke, nah ini belum ada dashboard karena di setiap liftnya juga kita belum konfigurasi PIM ya. Coba kita konfigurasi PIM-nya dulu di lift 1. Oke, lift 1, oke, fitur PIM. PIM NICast RP 10.255.255.255. Nah, di liftnya itu kita nggak perlu konfigurasi NICast RP lagi ya. Sorry, maksudnya nggak perlu konfigurasi
ini KCP lagi, tapi kita hanya konfigurasi IP address. IP addressnya nanti di 10.255.255.255. Oke, masuk di step interface-nya si Alif. Sorry. Terus 1 sampai 2. IP pin sparse mode. Interface loop 0 pin sparse mode. Loopback 1 juga masuk IP pin sparse mode. Ratio IP pin network. Kok SPF? Interface div. Nah, ini baru udah kelihatan ya, karena ini ada koneksi ke span 1 dan span 2 di Ether 1 dan Ethernet 1/2. Nah, ini kan baru kelihatan tuh ya. NIC berada 1. Semua lift nih nanti kita konfigurasi. Oke, konfigurasi terminal, fitur pin, lalu masukin IP pin, IP pin, IP address 10.255.255.255, lalu masukin interface-nya, IP pin sparse mode, lalu masuk ke interface loopback, IP pin sparse mode juga, dan selanjutnya sama. Show IP pin interface brief. Show IP pin brief. Nah, udah kelihatan ya networknya ke arah span 1 dan span 2. Sip. Lift 3 dan lift 4 kita konfigurasi yang sama. IP pin IP address. Oke, interface TH1 sampai 2, IP pin sparse mode, interface loopback 0, IP pin sparse mode, loopback 1 juga kita konfigurasi IP pin sparse mode-nya. Show IP pin backbone. Oke, next. Lift yang terakhir. Sorry. Konfigurasi terminal, fitur pin, IP pin, IP address 10.255.255.255, interface TH1 sampai 2, IP pin sparse mode, interface loopback 0, IP pin sparse mode, loopback 1, IP pin sparse mode. Oke, show IP pin member. SPF terus ya dari tadi. Oke, seluruh pinnya juga udah dikonfigurasi ya. Ini done, sudah beres. Oke, lalu kita konfigurasi BGP underlay-nya. Ini untuk mengaktifkan BGP L2VPN EVPN menggunakan NV overlay. Oke, kita lanjut nanti.